Nama Muhammad Faik Hari dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi dan Otomasi. Hari ini saya akan menggunakan inverter untuk mengubah satu fasa menjadi 3 fasa pada motor listrik. Nah, di sini sebelumnya pada inverter kita bisa mengatur frekuensinya. Frekuensi ada 2 cara, yaitu menggunakan button dan juga sebagai putar, tombol putar. Untuk mengaturnya kita menggunakan fungsi proc. Nah, pada proc 10 itu adalah settingannya. Jika kita pakai 0, lalu proc 11-nya juga 0, dan 11-nya juga 0. Nah, kita bakal dapet kalau mengubahnya pakai tombol switch on ke atas dan bawah ini. Tapi kalau kita atur jadi 1, salah. Ini kita atur 1. Oke, nah kita bisa ngubah pakai ini. Nah, sebagai contoh kita ubah ini jadi 80 misalnya. Ya, anggap ini 80. Ini kita run. Jalan. Gak bisa salah. Lu melawan magnet. Nah, ini kita run. Dia akan berputar seperti yang kita setting awalnya tadi. Nah, naik sampai 80. Nah, kalau udah di sini kita mengukur RPM menggunakan digital tachometer. Kita arahkan, tunggu sampai stabil. 2372. Kita dapat RPM-nya 2372. Lalu untuk arusnya kita pakai ini AC meter. Ini kita capin aja. Dia bakal pakai elektromagnetik untuk mengukur arusnya. Ini 5 ampere. Harusnya sama semua 5 ampere. Akhir 5 ampere. Udah. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi dari video tersebut saya juga mengubah, dimana saya bisa mengubah pengaturan itu bisa dengan 2 cara, bisa dengan diputar sama tekan tombol. Kok bisa? Itu caranya yang paling mudah adalah kita melihat datasheet. Nah, ini adalah datasheetnya. Nah, di sini tuh ada sebenarnya penjelasannya. Untuk input kita bisa ada di P10, makanya tadi diatur ke P10 dulu, terus diubah 0 sama 1. Kalau misalnya pakai 0 kita pakai board, kita pencet. Tapi kalau misalnya kita pakai 1, kita putar, soalnya kita pakai modenya tuh panel potensio, makanya mengubah frekuensinya tuh pakai PS40 ini, fungsinya buat itu. Dan ini tuh P-nya kan banyak. Nah, ini fungsinya macam-macam. Ada reference, minimum voltage, maximum operation. Nah, semuanya itu ada di datasheetnya. Nah, dari berbagai banyak lah fitur-fiturnya. Nah, intinya begitu. Nah, dari percobaan ini didapatkan beberapa hal, yaitu kita langsung ke ini aja. Oke, kami mendapatkan beberapa data di mana kita ubah frekuensinya sedikit demi sedikit, terus kita ukur kan RPM-nya. RPM-nya itu dapat. Nah, semakin meningkat frekuensinya, semakin meningkat juga RPM-nya. Dia meningkat, inputnya juga meningkat. Ya, intinya begitu. Terus untuk startnya, ini kita juga melakukan uji, dimana kita pengen lihat seberapa cepat dia bisa sampai ke test steady atau ke stopnya. Jadi gitu, kita ukur dari start kan detik 0, kita pakai hertznya 5, itu kita mendapatkan untuk dapat test steady itu 15 detik. Artinya waktu akselerasinya tuh 15 detik juga. Terus kita matikan, itu dia biar mati itu 15 detik juga. Jadi dari waktu 15 sampai dihitung di timer itu detik 30 baru test stop. Berarti artinya
durasi yang kita dapatkan dari pengukuran yang kita lakukan itu antara waktu untuk tes steady dan juga steady stop, untuk stop tes stop itu sama. Makanya ini tes steady itu 8 detik, tes stopnya juga 8 detik. 5 5 4 4 3 3. Intinya begitu. Kesimpulannya ya berarti terdapat kesamaan yang seimbang. Jadi mereka itu antara naik dan turun itu waktu yang dibutuhkan itu sama. Intinya seperti itu. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Oke teman-teman, jadi tadi alat yang saya gunakan kan yang datasheet yang saya tunjukkan itu namanya VFD. Nah, yang itu terhubung ke motor AC atau DC, pokoknya motor kan. Nah, itu apa sih sebenarnya VFD? Nah, saya akan jelaskan secara umum. VFD adalah singkatan dari Variable Frequency Drive atau perangkat untuk mengatur frekuensi dan tegangan listrik ke motor AC induksi. Nah, kan saya juga tadi ngubah-ngubah kan frekuensi, yaitu soalnya VFD emang fungsinya buat itu. Nah, uh, jadi dengan mengatur frekuensi, tegangan listrik ke motor AC juga bisa diatur. Nanti operasi berbasis industri elektromagnetik karena kan motor itu menggunakan elektromagnetik. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh seberapa frekuensi yang dijalankan atau diatur gitu. Nah, yang kenapa? Karena ini penting untuk meningkatkan efisiensi serta kontrol dalam sistem teknik listrik atau automasi modern. Oke, terus ya intinya begitu. Kita lanjut ke konsep. Ya, jadi intinya dalam motor itu dia memiliki banyak eh, lilitan-lilitan tembaga. Nah, dari situ nanti mereka akan dialiri listrik. Listrik itu akan mengakibatkan adanya elektromagnetik berdasarkan hukum yang ditulis oleh Faraday. Nah, dari elektromagnetik ini nanti akan membuat motor berputar ya, karena tarikan-tarikan dari kawat yang ada di rotor gitu, di stator. Nah, rotornya ntar bakal berputar menggunakan induksi elektromagnetik. Motor AC itu punya komponen utama, ya paling utamanya itu stator, rotor, sama medan magnet. Stator itu bahasanya kayak frame-nya. Nah, dia tuh yang buletannya gitu. Dari situ dia bakal ada kawat-kawatnya. Kawat-kawatnya itu buat mengalirkan medan magnet. Medan magnet akan menarik rotor di tengahnya untuk berputar. Nah, dia tuh bakal berputar di dalam stator. Jadi stator berfungsi sebagai bagian tetap untuk menghasilkan medan magnet, sedangkan rotor berputar di dalamnya. Nah, intinya seperti itu. Kelebihan motor adalah kesederhanaan, daya tahan, dan efisiensi yang tinggi menjadikan pilihan yang ideal untuk banyak aplikasi. Ya, karena itu berbasis elektromagnetik. Dia bisa dibilang optimal dan juga efektif gitu. Ya, cara kerjanya seperti yang saya jelaskan. Cara kerjanya yaitu pertama, arus listrik bakal ngalir melalui stator. Dari stator bakal menghasilkan medan magnet berputar. Nah, medan magnet ini maksudnya berputar mengelilingi. Nah, medan magnet ini akan menginduksi arus pada rotor yang menyebabkan rotor berputar dan menghasilkan gerakan mekanik. Mekanik yaitu perputarannya itu karena ditarik sama medan magnet. Nah, konstruksi sederhana inilah yang terbuat hanya dengan stator, rotor, dan medan magnet bisa membuat motor induksi itu berputar menjadi pilihan yang efisien dan tahan lama karena yaitu memanfaatkan tarikan dari medan magnet. Ya, konsep VFD intinya ya dia adalah sebuah perangkat yang tadi sudah saya contohkan. Dia mempunyai komponen-komponen di dalamnya. Dia bisa buat mengatur frekuensi, mengatur tegangan, mengatur arus dan sebagainya lah. Intinya dia itu sebagai perangkat elektronik untuk mengatur frekuensi motor kalau di sini. Ya, komponen ini juga terdiri dari 3 komponen utama, yaitu penyearah, yaitu atau rectifier, karena untuk mengubah arus AC sumbernya jadi DC. Nah, habis itu ada inverter untuk mengubah arus DC bisa jadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur juga, dan controller yang mengatur operasi kedua komponen tersebut. Nah, setiap komponen memiliki peran krusial dalam mengatur kecepatan motor AC, memberikan efisiensi energi serta memastikan kinerja optimal sistem motor listrik.
Ya, intinya cara kerjanya VFD yaitu berfungsi mengatur kecepatan motor di sini dengan mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang diteruskan ke motor. Karena ya motor berputar tergantung dengan medan magnetnya, dan medan magnetnya itu tercipta karena adanya listrik. Jadi kalau misalnya listrik diatur mau yang ngalir itu besar apa kecil, itu mempengaruhi kecepatan motor. Nah, sistem ini mengubah sinyal listrik dari sumber frekuensi yang sesuai, memungkinkan motor beroperasi pada kecepatan yang diinginkan. Dengan cara ini, VFD tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga mengurangi konsumsi energi dan meminimalisir keausan komponen mekanis, menjadikan solusi ideal untuk berbagai aplikasi industri. Ya, manfaatnya ya seperti yang tadi, dia tuh memungkinkan penghematan energi karena dapat menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa tidak menghasilkan energi yang tidak kita butuhkan, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kontrol kecepatan yang presisi, mengurangi fluktuasi, meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, VFD memberikan perlindungan bagi motor dan dari kondisi overcurrent ataupun juga overheating, dan itu mengakibatkan perpanjang umur perangkat serta mengurangi biaya pemeliharaan. Ya, intinya kalau misalnya di VFD itu bisa dihubungkan dengan motor karena yaitu motor itu dia bergerak berdasarkan listrik untuk mengatur medan magnet yang membuat motornya bergerak, dan listriknya bisa diatur oleh VFD. Intinya seperti itu. Nah, pengaturan frekuensi, bagaimana sih cara bisa mengatur pengaturan frekuensi? Jadi, pengaturan frekuensi ini secara langsung mempengaruhi kecepatan dan torsi yang dihasilkan. Dengan menggunakan VFD, frekuensi listrik yang disuplai dari motor dapat diubah, memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Kecepatan motor juga bisa meningkat seiring dengan kenaikan frekuensi. Seperti yang saya tadi buat kan, frekuensinya naik dari 10, 20, 30, itu kecepatannya bakal terus meningkat. Nah, hal itu sangat penting dalam aplikasi industri di mana efisien dan kontrol yang presisi diperlukan untuk operasi yang sukses. Ya, intinya seperti itulah. Keuntungannya ya intinya ya efisiensi energi, karena ya kita bisa lebih mengoptimalkan penggunaan dan juga penghasilan listrik yang dikeluarkan. Udah gitu mengurangi konsumsi listrik serta menurunkan biaya operasional. Dan juga tadi saya udah bilang memperpanjang umur, berarti mengurangi kausan, memperpanjang umur, mengurangi biaya perawatan karena ya perpanjang umur itu salah satu keuntungannya. Dan juga fleksibel pengendalian yang ditawarkan, memungkinkan sistem untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi operasional, meningkatkan produktivitas dan responsivitas terhadap perubahan beban. Ya, aplikasi nyatanya bisa digunakan di konveyor VFD, karena VFD itu sebagai pengatur, bisa juga buat ke pompa ataupun bahkan kipas. Ini seperti itulah. Simpulannya, dalam presentasi ini saya sudah membahas konsep dasar VFD dan motor AC. VFD berperan dalam mengontrol kecepatan motor, sedangkan motor AC itu induksinya dikenal dengan efisiensi dan ketahanan. Mereka berhubungan karena motor butuh listrik, dan itu bisa dikontrol oleh VFD. Dan pemahaman terhadap kedua teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem listrik yang dan otomasi. Ini saya harap ini bisa dipahami untuk pengetahuan dan praktik di industri ataupun di lingkungan sekitar. Oke, ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.